Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Sejak tadi malam jam 11 malam, FB, Facebook, WhatsApp, dan Instagram error ya. Sampai pagi ini saya kira udah bisa. Tapi ternyata pas ngecek www.facebook.com tidak bisa ya. Kemudian WhatsApp saya cek tes gitu, nggak bisa. Saya buat status WhatsApp juga masih proses lah ya. Dan Instagram tidak bisa loading halaman baru ya. Nah ini saya kira biasanya sejam 2 jam gitu, tapi sampai pagi ini ya saya cek belum. Mudah-mudahan ya cepat bisa lah. Tapi kemudian kalau misalnya sehari 2 hari Facebook, Instagram, WhatsApp itu tidak bisa. Nah ini mungkin kita harus beralih ya. Artinya kita punya cadangan untuk bisa berkomunikasi lewat yang lain. Nah terutama satu ya. Sekarang sebagian sekolah masih kelasnya lewat online ya. Jadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nah, mungkin yang punya anak sekolah, nah terus gimana nih tugas hari ini atau pembelajaran hari ini ya? Ya meskipun ada jadwalnya, tapi kan biasanya ditegaskan hari ini linknya ini silakan masuk bergabung ya. Nah itu ya. Terus kemudian yang mengajar, nah ini gimana ini kok nanti ngumumkannya apa segala macam untuk di kelas, grup kelas, karena rata-rata pakai WhatsApp ya. Nah itu kita harus berpikir kemudian ada aplikasi lain ya yang bisa kita jadikan sarana komunikasi ya. Tapi meskipun ya pasti semua tahu pasti dikumpulkannya di WA biasanya. Nah tapi kalau sudah down kayak gini, nah ini bingung juga. Itu untuk sekolah yang pertama ya. Yang kedua untuk yang jualan online pasti bingung tidak bisa jualan. Nah kita juga harus berpikir bagaimana kita jualan tidak hanya di satu platform. Ya, kita tahu bahwa Instagram, WA, Facebook itu platform yang berbeda, tetapi masih satu. Ya, kalau dibilang nggak satu owner ya mungkin satu pemilik lah ya, satu perusahaan afiliasinya. Sedangkan kalau misalnya YouTube ya itu dengan Google ya. Nah itu yang kemudian saya nggak tahu kalau bisa nggak kita ya lewat Messenger itu untuk jualan, tapi jarang kayaknya. Biasanya di Facebook itu untuk semua kalangan, Instagram untuk menengah ke atas dan milenial. Ya WhatsApp itu juga status WhatsApp juga bisa untuk jualan, di grup-grup juga bisa untuk jualan ya. Semuanya sekarang bisa untuk jualan. Nah kemudian para pemirsa juga ya ini jualan bingung ya, yang jualan bingung akhirnya kita harus berpikir ulang, kita harus punya jualan juga di platform yang mungkin berbeda ya, kita harus punya banyak platform ya. Nah kalau seperti kasus kemarin beberapa minggu kemarin kabel bawah laut kena masalah, maka internet di Sumatera, Jawa, Kalimantan, oke lah kalau itu rata semuanya nggak bisa. Tapi kalau kayak gini ya WA, FB, IG, Instagram down, ya ini kita harus berpikir ulang ya, berpikir ulang apa yang bisa kita gunakan untuk bisa jualan, untuk bisa mengajar, dan itu menjadi sarana komunikasi kita semua ya. Nah disitulah para pemirsa pentingnya kita di era sekarang ini ya, saya anggap ya semuanya serba canggih, serba cepat, tetapi begitu rapuh. Begitu internet down, tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu sebagian aplikasi platform down, akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain. Maka kita harus berpikir, ya minimal kita menyediakan banyak platform untuk mengajar atau jualan kita. Dari dua hal yang mendasar inilah. Nah disitulah pentingnya bagaimana kita melihat ya para pemirsa peluang-peluang. Ya ini justru bagus untuk para startup ya. Oke, kita berbicara itu kecelakaan misalnya tentang internet yang down. Tapi ketika platform down, nah kita harus bikin nih di bawahnya nih. Ketika ini mungkin suatu saat down, kita bisa dipakai dan dikenal. Ini bagus banget buat para startup untuk berpikir, para developer aplikasi untuk berpikir menjadi pengganti. Karena ya kalau seperti ini misalnya pagi ini ya sampai video ini dibikin memang belum bisa ya. Tapi kalau misalnya sampai nanti siang, sampai besok,
sampai seminggu, sebulan. Nah ini ya kita kan tidak tahu ya, tidak tahu. Ini sangat memang pihak dari Facebook, WhatsApp ya sudah memberikan informasi di mana Twitter bahwa mereka sedang memperbaiki ini, fix the problem, tapi ya kita tidak tahu sampai kapan ya. Twitter juga bisa. Jadi sebenarnya sarana komunikasi apa sih yang paling baik ya dan tidak down? Tidak ada, semuanya pasti bisa down, semuanya pasti punya kendala. Tapi kita minimal nih, misalnya di sekolah nih, kita pakai WhatsApp untuk grup kelas. Tapi kita juga harus mikirkan dong, ketika saat WhatsApp down, ya apa nih, apa nih yang bisa jadikan solusi ya untuk semuanya bisa berkumpul juga kembali ya di grup-grup kelas seperti yang biasanya. Jadi secara cepat bisa seret diatur set. Nah, aplikasi apa ini? Apa bikin aplikasi sendiri? Kita kan sebenarnya bikin butuh sebuah papan pengumuman ya. Seperti selalu dalam tanda kutip papan pengumuman agar semua anak-anak bisa mengakses informasi itu. Kan sebenarnya seperti itu. Nanti kan pengerjaannya kalau misalnya di Kemenak itu ada e-learning ya, itu kan sebenarnya tugasnya kembali ke situ ya kan. Beberapa bulan yang lalu juga saya ngajar, kemudian saya ambil saya upload video pengajaran, pembelajaran, link pembelajaran itu lewat YouTube. YouTube-nya down. Pernah kan beberapa bulan yang lalu YouTube-nya down. Anak-anak kemudian WA saya, Pak nggak bisa diakses karena YouTube-nya down. Masa sih? Saya bilang, saya cek. Oh ya nggak bisa. Berarti memang down nih. Tapi itu sebentar, fix problem ya. Sudah diperbaiki kemudian bisa lagi ya. Tapi memang ya itulah, kita harus punya cadangan-cadangan ya. Yang mungkin yang punya jualan tapi di marketplace ya, mungkin ya tidak harus bertumbuh pada satu marketplace. Ya, misalnya saya di yang toko yang warna ini gitu ya. Marketplace warna ini ternyata down, kita masih bisa jualan di marketplace lain. Nah, jadi memang kita harus di era sekarang ya tidak hanya fanatik di satu platform, tetapi kita bisa mengambil dari banyak platform. Meskipun itu melelahkan ya. Edit gambar ya, kalau di marketplace kan spesifikasi ya. Kemudian bikin lagi platform yang lain, jualan lagi di platform lain, harus ngedit gambar lagi ya kan, ngisi speknya ya kan, mantau ini. Jadi satu platform kita pantau ada nggak yang beli platform lain, nah, itu kan melelahkan. Tetapi ya harus seperti itu karena apa ya? Karena kalau kita hanya bertumbuh pada satu platform ya, itu akan membuat kita kebingungan jika platform tersebut down ya, seperti misalnya ya pernah terjadi kan seperti itu. Nah ini para pemirsa, jadi sampai pagi ini, sampai video ini dibuat belum bisa, dan mudah-mudahan ya cepat bisa untuk memudahkan segala hal. Tapi ya kita juga harus berpikir ulang ya, sarana komunikasi yang kita pakai untuk cadangan, kemudian sarana komunikasi yang umum ya, itu ya juga kalau kita terlalu bertumpu ya akan menjadi susah gitu ya. Nah, ini ada masalah apa sebenarnya? Apakah dari internal atau ada pihak eksternal yang menyerang FB, WA atau IG? Ya bisa jadi. Nah, ini kan masih fix the problem. Apakah ada masalah atau bagaimana? Nah, disinilah pentingnya kita yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa menggunakan platform-platform itu secara banyak untuk sebagai cadangan ya, agar ya misalnya nih WA, FB, IG kan satu perusahaan lah ya, itu down, kemudian Google, YouTube down juga. Nah ini terus gimana? Ya ini semuanya ya, untung yang Google sama ini tidak. Kalau misalnya bersamaan kita kan tidak tahu ya, tidak tahu. Nah, kalaupun itu terjadi terus bagaimana? Nah, ini yang menjadi perhatian, ini menjadi renungan bagi kita ya, bahwa teknologi yang begitu cepat itu juga memiliki kelemahan ya. Kelemahannya bisa jadi dalam beberapa detik semuanya hilang ya itu. Maka itu tadi sarana-sarana yang setidaknya bisa dijadikan cadangan, dijadikan plan A, plan B gitu ya. Akhirnya kita bisa melihat secara baik ya,
saya berpikir, ini kalau sampai siang, sampai malam, sampai besok, sampai seminggu, nah ini terus bagaimana? Akhirnya kita akan berpikir ulang. Oh iya ya, kita harus mencadangkan apa yang misalnya ini down kita punya. Nah misalnya sekolah nih, berarti kalau nggak ada WhatsApp sampai sore, berarti sekolahnya libur, ya tanggal merah. Lah anak-anak gimana mau diinfokan belajar? Walaupun link Google Meet, link Zoom-nya itu mungkin sudah dikasih tahu dari awal semester nanti pakainya ini terus ya. Tapi anak-anak untuk menginfokan masuk apa info terbaru, apa yang disiapkan itu kan ya apa namanya butuh juga kok sarana komunikasi. Nah itu apa yang bisa dijadikan? Nah ini mungkin menjadi renungan bagi kita, tapi ya mudah-mudahan WA, FB, IG cepat selesai, bisa diselesaikan ya, itu ya terutama. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.